Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana supaya resto di Shopee Food kita semakin ramai. Nah, mau tahu info lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, setelah kita melewati beberapa tahap untuk mendaftarkan resto kita di Shopee Food, mungkin ternyata setelah kita sudah diterima, orderannya sepi atau tidak ada yang membeli ya. Nah, mungkin beberapa cara ataupun tips berikut ini bisa kita coba supaya resto Shopee Food kita bisa jauh lebih ramai ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu kita harus membuat tampilan di resto kita itu semakin menarik ya. Mulai dari foto profil, resto kita, lalu banner resto kita, lalu urutan menu maupun urutan kategori. Nah, ibarat kita berjualan offline ya, kalau seumpama toko kita offline itu terlihat tidak terawat, itu kan juga membuat pembeli merasa enggan membeli di resto kita ya. Nah, di online pun juga seperti itu, untuk tampilan dari resto kita, itu juga akan menentukan minat pembeli itu untuk bisa mampir ke toko kita ya. Oleh sebab itu, sebelum kita ngomongin hal yang lain, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita harus memperbaiki dulu tampilannya. Kita lengkapi foto profil resto kita lengkapi banner resto kita. Lalu untuk masalah urutan menu dan urutan kategori ini juga bisa kita sesuaikan ya. Misalkan kita menaruh kategori makanan maupun minuman kita, itu yang paling atas adalah kategori minuman yang memiliki promo misalkan ataupun kategori makanan yang, best seller kita, itu bisa kita taruh atas. Lalu kedua, ketiganya bisa menyesuaikan dengan menu-menu yang lain ya. Dengan kita mengurutkan menu maupun kategori ini juga akan, membuat efek yang cukup signifikan ketika pertama kali pembeli itu melihat resto kita, maka pembeli akan melihat menu ataupun kategori yang best seller dari resto kita ya. Oke, kita lanjut ke cara yang nomor 2, masih mengenai tentang tampilan resto kita. Kita bahas lebih detail, yaitu kita bikin nama dan foto menu seoriginal dan semenarik mungkin. Bukan hanya menarik, tetapi juga original ya, apalagi foto menu kita. Foto menu ini akan menentukan, minat pembeli itu tadi ya, untuk bisa membeli di resto kita. Karena semakin menarik foto menu kita, itu juga akan semakin pembeli itu merasa yakin ingin membeli di resto kita ya. Tetapi hal yang perlu kalian, perhatikan ya, selain foto kita harus menarik, tetapi juga original. Ini bisa menjadi bumerang jika kita mengambil foto yang hanya berbasis menarik saja ya, tetapi kita mengambil fotonya itu bukan dari foto kita sendiri. Nah, misalkan nih kalian menjual nasi goreng. Nah, fotonya ini kalian mengambil dari foto orang lain. Bisa jadi foto tampilan di gambar orang lain tersebut dengan foto menu kalian itu berbeda. Nah, ini akan menjadi bahaya ya. Bahayanya kenapa? Ketika customer itu jeli melihat gambar yang ada di foto profil kalian dengan barang yang mereka terima itu tidak sama, itu akan membuat rating ataupun, penilaian mereka ke resto kita menjadi buruk. Begitu juga tentang nama dari menu kita ya, semakin nama menu kita itu menarik, itu juga akan membuat penasaran dari customer. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu buat harga yang kompetitif dan menarik. Bukan hanya kompetitif, tapi menarik ya. Lagi-lagi kita bisa memanfaatkan supaya pembeli ataupun customer itu bisa penasaran terhadap toko ataupun menu kita ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu kompetitif. Tentu kita jika menjual ataupun berjualan di manapun ya, offline maupun online, tentu harga yang kita pasang harus kompetitif ya. Kita harus riset terlebih dahulu terhadap pasar di sekitar lingkungan kita itu harganya berapa. Apakah kita bisa memasang harga yang kompetitif ataukah bagaimana? Itu perlu kalian lakukan riset ya. Misalkan kalian menjual es coklat, di wilayah kalian harga es coklat misalkan rata-rata di antara 8.000 sampai 10.000. Lalu kalian memasang harga 15.000 atau bahkan 20.000, yang mana bisa menu kalian itu bisa laku ya. Kecuali kalau memang kalian menjual hal yang berbeda, misalkan bahannya memang benar-benar menggunakan bahan yang premium. Nah, itu masih memungkinkan ya. Jadi masalah harga ini juga harus kalian pikirkan, kalian riset di lingkungan kalian tersebut itu harganya bagaimana, lalu kalian bisa menentukan kalian ingin mematok harga berapa. Nah, selanjutnya selain kompetitif, kalian juga bisa mencantumkan harga di online itu bisa kalian buat, lebih menarik ya. Misalkan nih harga kalian Rp8.000 misalkan. Nah, kalian cantumkan di online itu jangan 8.000, misalkan kalian buat Rp8.125 atau misalkan harga kalian misalkan 9.000 atau 10.000 misalkan ya.
10.000 itu kalian cantumkan harga di online, misalkan 9.999. Nah, angka-angka seperti ini, percaya nggak percaya, itu bisa menarik perhatian customer untuk melihat ataupun membeli di toko ataupun di store kita ya. Oke, kita lanjut ke cara yang 4. Setelah kita memperbaiki tampilan resto kita, setelah kita bisa memasang harga yang kompetitif, selanjutnya kita bisa manfaatkan untuk mengikuti promo yang disediakan oleh Shopee Food-nya. Banyak sekali promo yang bisa kita buat ya, mulai dari promo diskon menu misalkan, promo coret, ataupun kita bisa membuat promo gebyar koleksi menu diskon, ataupun kita bisa membuat promo persentase 60%, 70%, dan lain sebagainya. Nah, membuat promo seperti ini bisa kita manfaatkan untuk membuat ataupun mem-push resto kita itu jauh bisa lebih ramai. Jika resto kita itu bisa muncul di pencarian paling atas di beranda maupun fitur Shopee Food, itu akan memperlebar ataupun memperbesar peluang kita untuk resto kita itu bisa ramai ya. Karena semakin banyak orang yang akan tahu tentang resto kita. Jika semakin banyak, ada kemungkinan orang itu akan mampir dan membeli di resto kita. Nah, untuk bagaimana cara mendaftar macam-macam promo ini sudah pernah saya bahas pada video yang lainnya ya. Kalian bisa cek untuk bagaimana cara membuat promo coret misalkan, ataupun membuat promo diskon seperti 60%, 70%, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian ingat jika kalian memasang promo ya, promo apapun itu, ini kembali ke cara yang ketiga tadi ya, berkenaan dengan harga. Jika kalian memasang promo tertentu, kalian juga harus memperhitungkan untuk menghitung ulang harga kalian. Supaya jika kalian memasang promo itu harganya tidak turun ya, ataupun uang yang kalian terima itu tidak berkurang ataupun boncos. Oke, kita bergeser ke tips yang berikutnya setelah kita bisa membuat promo selanjutnya yaitu kita bisa mempromosikan resto kita ke media sosial. Bisa kita gunakan Facebook atau Instagram mungkin. Nah, platform-platform seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan resto kita ya, bahwa mungkin resto kita itu memiliki menu yang murah, ataupun resto kita itu memiliki menu yang spesial misalkan. Ataupun kita bisa mempublish untuk resto kita itu memiliki promo yang besar setelah kita mendaftarkan promo di cara yang sebelumnya tadi ya. Nah, cara-cara seperti ini bisa kalian lakukan. Misalkan nih, kalian mempromosikan di Facebook. Kalian bisa mengikuti grup-grup tertentu ataupun grup-grup kuliner begitu ya di wilayah kalian. Kalian bisa bergabung di situ, lalu kalian bisa mempromosikan dagangan ataupun resto kalian di situ ya. Nah, manfaat lain yang bisa kita dapatkan jika kita mempublish ataupun mempromosikan resto ataupun menu kita di platform online seperti Facebook ataupun Instagram mungkin, yaitu secara tidak langsung kita bisa membuat klarifikasi ya. Nah, klarifikasi yang dimaksud di sini adalah seperti yang kita ketahui, jika kita berjualan online di Shopee Food misalkan, itu harga yang tertera akan jauh melambung tinggi ya. Kenaikannya bisa 100%. Misalkan kalian menjual harga 10.000 misalkan. Nah, dari harga 10.000 itu tadi di platform online bisa jadi kalian memasang harganya kenaikannya 100% ya, misalkan 20.000. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan terjadi ya jika sharing profit yang kita dapatkan juga banyak, lalu promo yang kita ikutin pun juga banyak. Nah, pada saat kita mempromosikan di media sosial seperti Facebook atau Instagram, kita bisa mempublish harga-harga asli kita. Nah, ini bisa menjadi ajang klarifikasi bahwa, oh ternyata harga yang di online itu adalah berbeda dengan harga yang aslinya ya. Nah, ini akan membuat kepercayaan customer terhadap resto kita itu juga semakin meningkat. Oke, kita lanjut ke cara yang nomor 6. Nah, cara nomor 6 ini percaya tidak percaya sih, tapi ini pengalaman pribadi juga, yaitu jangan sering buka tutup resto ataupun kalian harus konsisten ya dalam membuka resto. Nah, misalkan nih kalian membuka restonya hari Senin sampai Sabtu misalkan, ataupun kalian buka restonya setiap hari ya, untuk jadwalnya sudah kalian setting seperti itu. Nah, misalkan nih kalian ingin menutup resto. Nah, menutup restonya ini kalian lakukan berulang-ulang di jadwal yang sudah kalian tentukan. Nah, ini percaya nggak percaya, untuk resto kalian jika kalian melakukan hal semacam ini tanpa merubah jadwal kalian yang pasti, itu akan tenggelam ya di pencarian resto di Shopee Food-nya. Maka dari itu, kalian sebisa mungkin harus sesuaikan jadwal kalian dengan jadwal buka resto kalian. Supaya kalian tidak terkesan buka tutup resto ya, karena itu nanti akan mempengaruhi tentang performa resto kalian di Shopee Food. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir, yaitu kita harus memberikan pelayanan yang prima. Nah, memberikan pelayanan yang prima ini bisa kita bagi menjadi dua ya, yaitu kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada driver dan yang kedua terhadap pelanggan.
Nah, percaya nggak percaya, untuk kepada driver ini, kita sebagai pemilik resto juga harus memberikan pelayanan yang prima ya. Jangan sampai kita acuh tak acuh terhadap teman-teman driver. Nah, bisa jadi teman-teman driver ini menjadi media promosi kita dari mulut ke mulut terhadap customer ya. Misalkan kita memberikan pelayanan yang bagus ke pihak driver. Nah, bisa jadi driver ini juga akan memberikan komentar yang positif terhadap customer mungkin ataupun memberikan komentar yang positif terhadap teman-teman driver sehingga teman-teman driver pun bisa membeli di resto kita. Yang kedua yaitu ke pelanggan. Nah, ke pelanggan ini banyak hal ya yang bisa kita lakukan supaya pelayanan kita terlihat lebih prima. Misalkan yang pertama masalah packing kita. Jika packing kita itu bagus, rapi, itu akan membuat pelanggan itu merasa senang dan percaya terhadap resto kita ya. Nah, untuk melengkapi packing kita supaya lebih bagus, hal yang bisa kita lengkapi selanjutnya yaitu kita bisa mengucapkan tanda terima kasih terhadap customer ya. Kita bisa pesan stiker mungkin ataupun kita print sendiri gitu, kita tempelkan di tempat packing kita sebagai ucapan terima kasih terhadap customer karena sudah berbelanja ataupun membeli di resto kita. Nah, itu tadi adalah beberapa tips ataupun cara yang mungkin bisa kita coba untuk membuat resto kita bisa jauh lebih ramai. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.